1. Seorang analis kebijakan perlu memahami tahap-tahap dalam studi kebijakan publik. Tahapan awal yang krusial dalam menganalisis sebuah kebijakan publik adalah A. Mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh publik secara mendalam, B. Menyusun alternatif solusi yang dapat diterima oleh masyarakat, C. Melakukan uji coba solusi dengan simulasi di lingkungan tertentu, D. Merancang skema implementasi kebijakan di lapangan, E. Mengukur hasil kebijakan yang sudah diterapkan sebelumnya. Tahapan awal dalam studi kebijakan publik yang krusial adalah mengidentifikasi masalah yang ada. Sebelum merancang kebijakan atau solusi, penting untuk memahami masalah yang dihadapi oleh masyarakat dengan mendalam. Ini akan memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan dapat efektif dan sesuai dengan kebutuhan publik. Tanpa pemahaman yang tepat tentang masalah, kebijakan yang dihasilkan tidak akan dapat menyelesaikan masalah yang ada dengan efektif. 2. Dalam manajemen kebijakan publik, salah satu aspek penting adalah mempertimbangkan kemampuan untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah dirumuskan. Strategi yang paling efektif dalam mengelola implementasi kebijakan publik adalah A. Membuat rencana kerja yang jelas dan terukur sesuai target yang diinginkan, B. Melakukan koordinasi aktif dengan semua pihak yang terkait kebijakan, C. Menyediakan pelatihan dan dukungan untuk semua pemangku kepentingan, D. Menyusun laporan kemajuan yang berkala untuk evaluasi berkelanjutan, E. Melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan agar lebih efektif. Koordinasi yang aktif dan efektif dengan semua pihak yang terkait sangat penting dalam mengelola implementasi kebijakan publik. Kebijakan publik sering melibatkan banyak pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi lainnya. Tanpa koordinasi yang baik, pelaksanaan kebijakan dapat terhambat oleh kurangnya pemahaman, sumber daya yang tidak terdistribusi dengan baik, atau konflik antar pihak terkait. Dengan koordinasi yang baik, kebijakan dapat diimplementasikan lebih lancar dan dengan dukungan dari berbagai pihak yang terlibat. 3. Dalam metodologi riset kebijakan, penting untuk mengumpulkan data yang relevan. Salah satu pendekatan untuk memastikan validitas dan reliabilitas data dalam riset kebijakan adalah dengan A. Menggunakan teknik triangulasi untuk memvalidasi informasi, B. Menerapkan metode sampling yang representatif untuk populasi sasaran, C. Melakukan analisis komparatif terhadap data dari berbagai sumber, D. Menggunakan perangkat lunak analisis data untuk meningkatkan akurasi hasil, E. Melibatkan ahli dalam bidang tertentu untuk memverifikasi hasil riset. Triangulasi adalah pendekatan yang digunakan untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas data dalam riset kebijakan dengan menggabungkan berbagai sumber data, metode, atau perspektif. Dengan menggunakan triangulasi, peneliti dapat membandingkan informasi dari berbagai sudut pandang atau teknik pengumpulan data yang berbeda, sehingga menghasilkan kesimpulan yang lebih valid dan terpercaya. Pendekatan ini membantu untuk mengurangi bias dan meningkatkan kredibilitas temuan riset. 4. Dalam analisis kebijakan publik, seorang analis perlu mempertimbangkan berbagai perspektif. Salah satu pendekatan yang bisa digunakan untuk mendapatkan sudut pandang yang beragam adalah A. Melakukan konsultasi publik dengan berbagai kelompok masyarakat, B. Melibatkan para ahli lintas disiplin untuk memberikan masukan yang konstruktif, C. Menyusun skema partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, D. Mengumpulkan data dari survei dan wawancara di lapangan, E. Melakukan evaluasi dampak kebijakan berdasarkan data yang ada. Pendekatan melibatkan para ahli lintas disiplin sangat penting dalam analisis kebijakan publik, karena kebijakan publik seringkali melibatkan berbagai aspek yang memerlukan pemahaman dari berbagai bidang ilmu. Dengan melibatkan ahli dari berbagai disiplin, seperti ekonomi, sosiologi, hukum, lingkungan, dan lain-lain, analis kebijakan dapat mendapatkan perspektif yang lebih komprehensif, memperkaya analisis kebijakan, dan meningkatkan kualitas rekomendasi kebijakan yang dihasilkan.
5. Dalam proses dokumentasi saran kebijakan, aspek yang harus diutamakan agar hasil dokumentasi efektif digunakan dalam perumusan kebijakan lebih lanjut adalah A. Menyusun rekomendasi yang konkret dan mudah dipahami oleh pengambil keputusan. B. Mengorganisasikan saran dalam format yang rapi dan terstruktur. C. Menggunakan bahasa yang sederhana dan non-teknis untuk keterbacaan luas. D. Memberikan penjelasan rinci mengenai dampak positif setiap saran yang diajukan. E. Mengidentifikasi risiko dan manfaat dari setiap saran kebijakan. Dalam proses dokumentasi saran kebijakan, sangat penting untuk menyusun rekomendasi yang konkret dan mudah dipahami oleh pengambil keputusan. Kebijakan publik seringkali melibatkan banyak pemangku kepentingan dan keputusan yang kompleks, sehingga rekomendasi yang jelas dan langsung akan mempermudah pengambil keputusan dalam merumuskan kebijakan lebih lanjut. Jika rekomendasi terlalu abstrak atau sulit dipahami, kemungkinan besar mereka tidak akan diterima atau diimplementasikan dengan baik. 6. Dalam mempublikasikan saran kebijakan, seorang analis perlu mempertimbangkan media dan cara penyampaian yang tepat. Pendekatan yang paling efektif dalam publikasi saran kebijakan adalah A. Menggunakan media yang sesuai dengan audiens yang dituju untuk menjangkau secara luas. B. Melakukan publikasi melalui konferensi dan forum ilmiah terkait kebijakan. C. Menyusun infografis yang mudah dipahami untuk menarik perhatian masyarakat. D. Menggunakan media sosial agar jangkauan pesan lebih cepat dan luas. E. Menyusun ringkasan kebijakan yang informatif untuk pemangku kepentingan. Pendekatan yang paling efektif dalam publikasi saran kebijakan adalah memilih media yang tepat sesuai dengan audiens yang dituju. Pemilihan media yang tepat sangat penting agar pesan kebijakan dapat disampaikan dengan efektif dan menjangkau audiens yang relevan, baik itu pengambil keputusan, masyarakat umum, atau pemangku kepentingan lainnya. Misalnya, media massa, seperti surat kabar atau televisi, mungkin lebih efektif untuk menjangkau masyarakat luas, sementara media profesional atau forum ilmiah lebih sesuai untuk audiens akademis atau teknis. 7. Dalam komunikasi dan konsultasi kebijakan, seorang analis harus mampu berinteraksi secara efektif dengan berbagai pihak. Salah satu teknik komunikasi yang baik untuk membangun hubungan positif dengan pemangku kepentingan adalah A. Menyediakan platform diskusi yang terbuka dan interaktif. B. Menyusun pertemuan reguler untuk mendengarkan masukan dari para pemangku kepentingan. C. Mempresentasikan data dan fakta kebijakan secara objektif dan transparan. D. Menggunakan bahasa yang netral agar tidak memihak dalam berkomunikasi. E. Menunjukkan sikap empati dan memahami kebutuhan setiap pemangku kepentingan. Dalam komunikasi dan konsultasi kebijakan, membangun hubungan yang positif dengan pemangku kepentingan sangat bergantung pada kemampuan untuk menunjukkan empati dan memahami kebutuhan mereka. Dengan memperlihatkan empati, seorang analis kebijakan dapat membangun rasa saling percaya dan memperkuat kerjasama. Pemangku kepentingan akan merasa dihargai dan lebih terbuka dalam memberikan masukan serta berkontribusi dalam proses pembuatan kebijakan. Ini juga membantu untuk menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan dan harapan yang beragam dari berbagai pihak. 8. Dalam pemetaan stakeholder dan advokasi kebijakan publik, penting bagi analis untuk mengetahui kepentingan dan pengaruh setiap pemangku kepentingan. Strategi yang tepat dalam pemetaan stakeholder adalah A. Mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan dan potensial dalam mendukung kebijakan. B. Menentukan posisi dan pengaruh setiap stakeholder terhadap isu kebijakan. C. Menyusun skala prioritas berdasarkan dampak kebijakan pada setiap stakeholder. D. Membangun kemitraan strategis dengan pihak yang berpengaruh besar. E. Mengidentifikasi potensi konflik dan kolaborasi antar stakeholder. Strategi yang tepat dalam pemetaan stakeholder adalah dengan menentukan posisi dan pengaruh setiap stakeholder terhadap isu kebijakan. Pemetaan stakeholder yang efektif memerlukan pemahaman yang jelas mengenai siapa yang terlibat, sejauh mana mereka terpengaruh oleh kebijakan, dan seberapa besar pengaruh mereka dalam proses pembuatan kebijakan. Dengan memahami posisi dan pengaruh ini, analis dapat merancang strategi advokasi yang lebih tepat sasaran,
baik untuk membangun dukungan atau mengurangi potensi resistensi dari pihak-pihak yang terlibat. 9. Dalam studi kebijakan publik, berbagai model dapat diterapkan untuk analisis. Model kebijakan yang berfokus pada pengujian efektivitas suatu kebijakan terhadap masalah yang dihadapi publik dikenal sebagai A. Model evaluasi dampak untuk menilai keberhasilan kebijakan, B. Model perumusan masalah sebagai dasar pembuatan kebijakan, C. Model komparatif untuk melihat efektivitas antar kebijakan serupa, D. Model implementasi untuk melihat kepatuhan terhadap kebijakan, E. Model konsultatif untuk meningkatkan partisipasi publik dalam kebijakan. Model evaluasi dampak berfokus pada pengujian efektivitas kebijakan dalam menilai keberhasilan kebijakan terhadap masalah yang dihadapi publik. Evaluasi dampak berfungsi untuk mengukur sejauh mana kebijakan yang telah diterapkan berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan, serta dampak positif atau negatif yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut. Evaluasi ini penting untuk menentukan apakah kebijakan tersebut efektif, efisien, dan dapat diteruskan atau diperbaiki. 10. Dalam manajemen kebijakan publik, evaluasi merupakan proses penting yang perlu dilakukan. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam mengevaluasi hasil implementasi kebijakan adalah A. Membandingkan hasil kebijakan dengan target awal yang telah ditetapkan, B. Melakukan survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap kebijakan, C. Mengukur efektivitas kebijakan dalam mengurangi masalah yang dihadapi, D. Menyusun rekomendasi perubahan berdasarkan hasil evaluasi kebijakan, E. Menggunakan data empiris untuk analisis dampak kebijakan pada masyarakat. Salah satu tujuan utama dari evaluasi kebijakan adalah untuk mengukur efektivitas kebijakan dalam mengurangi masalah yang dihadapi oleh masyarakat atau mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi yang fokus pada efektivitas akan memberi gambaran apakah kebijakan yang diterapkan benar-benar berhasil menyelesaikan masalah yang menjadi dasar kebijakan tersebut. Ini melibatkan pengukuran terhadap hasil yang konkret dan dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan terhadap masalah yang ingin diselesaikan.